tapi lumayan hasilnya lumayan gitu. Jadi saya harus memaksakan diri, I have to get out from my comfort zone supaya belajar lebih banyak lagi. Kalau di saat saya di Australia itu mereka memang mensupport atau mengencourage people or student itu untuk lebih berpikir secara analitis. Jadi mereka selalu encourage people to analyze, criticize, nggak cuman iya aja. Kalau di sini biasanya iya aja. Boleh dikritik ya, kalau di sini kan kadang ada beberapa nggak boleh ngeritik. Benar. Guru atau dosen ya kayak di sana nggak anti kayak gitu ya. Nggak anti, benar. Jadi kalau di sana mereka bahkan kalau kita kritik itu mereka welcome. Tempat liburan bagi saya itu menurut saya lebih ke Jakarta. Jakarta. Aku baru kali ini. Buat liburan Jakarta. Kenapa? Karena walaupun saya di luar negeri, tinggalnya di luar negeri, tapi Jakarta tetap unik bagi saya. Welcome, another level. Jumpa kembali bersama saya dengan Firman di podcast Another Level. Nah, kali ini kita udah sama alumni ANU. Beliau saat ini juga bekerja di ANU. Katanya kita sapa Mas Windo. Halo Mas Windo, apa kabar? Halo Firman, how are you? Very good, thank you. Lagi balik ke Jakarta ya? Saat ini lagi balik di Jakarta, liburan kita. Jauh-jauh loh dari Canberra ke sini untuk bikin lumayan. Oke, Mas Windo, boleh tahu nggak kenapa bisa pilih Canberra gitu ya? Oke. Baik studi maupun karir di sana. Oke, terima kasih. Jadi pertama perkenalkan, nama saya Windu. Saya itu pertama kali ke Canberra ya, itu tahun 2004. Nah, awal mulanya itu saya nggak ada gambaran sama sekali untuk ke Australia sebenarnya. Cuman karena bapak saya itu penempatan di KBRI Canberra sebagai diplomat, jadi saya ngikut. Pada saat itu setelah selesai SMA kelas 3 selesai, terus kebetulan bapak penempatan di Canberra di Kedutaan Besar Republik Indonesia, terus saya ngikut. Nah, di saat itu pilihannya ya cuman Canberra, cuman ada dua universitas pada saat itu, adalah UC dan ANU. Jadi saya ke sana ya memang gara-gara keluarga ya. Waktu itu SMA-nya di Indonesia atau di lain ya? Soalnya saya dengar Mas Windu itu banyak kan hidupnya tidak di Indonesia katanya. Most of your life itu spendingnya di luar negeri kayak gitu. Iya benar. Memang kalau dari keluarga diplomat biasanya kemana-mana ya. Nah, ya alhamdulillah bapak itu sempat penempatan di Eropa selama 10 tahun. Pertama di Italia, terus di Belgia. Nah, saya sempat dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA itu berada di Belgia, di Brussels, dengan pakai bahasa Prancis. Terus setelah 1 SMA selesai, saya kembali lagi ke tanah air, ke Jakarta. Kelas 2 dan kelas 3 SMA itu di Jakarta. Nah, selesai SMA, kelas 3, terus bapak penempatan lagi di Australia, di Canberra. Jadi ikut orang keluarga ya kayak itu. Benar, jadi saya ikut keluarga, bapak penempatan sana, saya ikut dan saya mengambil S1 di sana. Kuliah pertamanya bukan di ANU pertamanya sebenarnya, tapi tetap di Canberra. Saya ngambil S1-nya di Bachelor of Communication in Advertising and Marketing, 3 tahun. Setelah itu, karena pada saat itu saya pengen tetap selesai kuliah secepatnya ya, saya mengambil Master of International Business, juga sekaligus MBA, Master of Business Administration. Benar, jadi S1-nya bukan, tapi S2-nya ya. Jadi ada program tambahan dulu pada saat itu, di mana 2 kampus bekerja sama. Jadi saya bisa mengambil di 2 tempat tersebut gitu. Jadi S1 dan S2 di Canberra. Setelah selesai S2-nya, lalu saya mencoba untuk bekerja di Australia ya, untuk mendapatkan pengalaman kerja, dan alhamdulillah nggak nyampe 2 bulan, kalau nggak salah 1 bulanan itu alhamdulillah mendapatkan pekerjaan di kampus, salah satu kampus di Canberra juga, tapi bukan di ANU. Awal-awalnya bukan di ANU, tapi di kampus lain di Canberra. Terus ya udah, setelah dari situ meniti karir dari situ di higher education juga. Selama ini sudah sekitar 16 tahun kerja di higher education in Australia. 16 tahun teman-teman, lumayan banget ya udah. Kalau anak SMA itu udah jadi anak SMA.
Dari anak kecil udah sampai ke SMA itunya. Ya lumayan, jadi 15 tahun itu memang sebuah waktu yang cukup lama bagi saya, tapi itu menurut saya sebagai anugerah dan banyak pengalaman yang saya dapatkan selama 15-16 tahun tersebut, dan saya selalu fokus ke international student field. Jadi dari segi administrasi, segi offer, segi events coordinator, dari orientasi, dari progression, reporting seperti itu, sampai juga ke international recruitment and marketing, itu sudah saya jelajahi pelan-pelan. Balik lagi nih, mau bahas soal waktu studi di Canberra. Kira-kira challenge atau mungkin first impression Mas Windu begitu nyampe Canberra itu, karena kan banyak rumor di luaran, oh ini kotanya sepi banget, dari jam 5 nggak ada apa-apa lagi atau apa kayak itunya, ngapain ke Canberra, kenapa nggak ke kota yang lain kayak itunya. Itu kan banyak diasumsikan oleh pelajar-pelajar atau bukan orang-orang di Indonesia, bahwa Canberra itu mungkin bagian yang least option banget buat mereka ya kaitunya, setelah beberapa kota lainnya kaitunya. Mungkin Mas Hidup nggak ada cerita unik atau apa kaitunya. Ya benar. Sebenarnya saya sempat marah sama bapak saya, apa sih di Canberra gitu, ini kota yang mungkin banyak sekali orang yang nggak kenal ya. Tapi nggak bisa milih ya pokoknya. Nggak bisa milih, akhirnya mau gimana lagi gitu kan. Pasrah aja ya ikut surat keputusan penugasan ya. Gitu. Pasrah aja, saya kesana ikut bapak, habis itu saya kuliah. Ternyata saya banyak komplain ya awal-awal. Itu 2 bulan pertama mungkin saya banyak komplain ya, ini nggak banyak orang. Apalagi dari Brussels ya, Brussels kan mungkin dari Belgium, dari Brussels. Terus saya kan SMA-nya tapi di Jakarta ya. Jadi sempat 2 tahun di Jakarta yang benar-benar padat, macet, banyak orang. SMA saya kan SMA negeri ya. Jadi satu kelas itu sekitar hampir 50 orang pada saat itu gitu. Jadi satu angkatan banyak. Satu angkatan 50 orang, dan kelasnya kan kelas SMA kan biasanya ada banyak tuh, ada A, B, C gitu ya. Saya tiba-tiba ke Canberra, itu kelasnya cuman nggak nyampe 15 orang lah kira-kira per kelas. Itu kan beda banget ya. Jadi itu udah di kuliah ya? Itu kuliahnya, jadi saat kuliah cuma 15 orang, itu benar-benar culture shock. Karena kecil, jadi kita interaksi sama guru itu terlalu close ya. Dan aku mungkin belum terbiasa dengan very close relationship and communications with academics ya. Karena kan kalau misalnya di Jakarta kan 50 orang ya susah lah untuk bisa komunikasi secara langsung ya. Nah itu salah satu culture shocknya itu. Jadi karena kelasnya kecil, tapi saya melihat dari segi benefitnya itu adalah dalam waktu 2-3 bulan bahkan ya, itu pengalaman saya lebih ada gitu. Saya lebih mendapatkan pelajaran lebih banyak karena interaksi tersebut. Jadi you have a very good relationship with the academics. Jadi you do communicate very often. Itu pertama. Yang kedua dari segi pembelajarannya. Dari segi pembelajaran Australia itu sangat berbeda ya dengan gimana saya mendapatkan di Indonesia. Karena kalau di saat saya di Australia itu mereka memang mensupport atau mengencourage people or student itu untuk lebih berpikir secara analitis. Jadi mereka selalu encourage people to analyze, criticize, nggak cuman iya aja. Kalau di sini biasanya iya aja. Boleh dikritik ya, kalau di sini kan kadang ada beberapa nggak boleh ngeritik. Benar. Guru atau dosen ya kayak gitu. Di sana nggak anti kayak gitu ya. Nggak anti, benar. Jadi kalau di sana mereka bahkan kalau kita kritik itu mereka welcome. Mereka merasa mereka tetap encourage itu. Oke. Jadi sebenarnya membuka kita untuk lebih lebih kritis, benar. Lebih berargumen. Karena apalagi kalau kita kuliah di luar negeri atau kuliah di kampus yang bagus, biasanya itu untuk menyupport kita untuk lebih mengkritisize supaya kita lebih beradu argumen gitu kan, karena supaya kita bisa satu arah benar. I think we are working in a university sector where we challenge ideas gitu, karena ide itu kan lebih bagus kalau kita sharing benar. Jadi sama-sama memberikan pendapat gitu loh. Culture shocknya sih ada banyak ya, nggak cuma dari segi pendidikan aja, dari segi polusi itu nggak ada macet, nggak ada udara bagus di sana di Canberra dibanding dengan di Jakarta pada saat itu. Makanan, dari segi makanan juga kalau ketemu makanan Indonesia itu langka sebenarnya. Waktu itu langka ya kayak itu. Langka. Sekarang kan terakhir aku ke Canberra itu
lumayan banyak nih kayak itunya, ada beberapa outlet yang menjual makanan Indonesia. Oh, ada ya makanan Indonesia, Malaysian kayak itu tuh lumayan gitu kan. Iya. Pada saat itu mungkin 16 tahun yang lalu susah kali. Benar, benar. Itu makanan sangat langka gitu. Jadi kalau misalnya kita mau makanan Indonesia yang benar-benar otentik, itu bahkan kita harus pergi ke Sydney 3 jam dari Canberra. Nggak ke embassy. Gimana? Kalau ke embassy. Kalau ke embassy juga biasanya kalau student-student, nah bagusnya tuh embassy itu selalu mengundang mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Kalau di saat mereka ada acara, kita ikut nih, kita ikut, terus kita entah itu acaranya apa, yang paling penting itu makannya. Itu yang paling penting makannya, kita bisa merasakan makan-makan Indonesia. Kangen-kangenan makanan Indonesia ya. Benar, tapi karena saya udah lumayan lama ya di Canberra, itu lama-kelamaan banyak kok, ada beberapa orang Indonesia lokal ya, yang menawarkan jasa makanan atau menjual makanan yang dijual secara privat ya. Itu juga ada, terus dari beberapa teman biasanya yang dari Sydney atau dari mana, biasanya mereka bawa makanan, kita jual gitu, mereka jual terus kita beli, seperti itu juga ada. Jadi ada beberapa alternatif sih, jadi memang salah satu yang langka sebelumnya, cuman sembari waktu berjalan banyak juga perubahan ya. Nggak cuma dari Indonesia, tapi dari Malaysia, dari Philippines, dari Singapura, dari Vietnam, Thailand pun juga makanan, dari segi makanan itu juga semakin banyak. Jadi udah Canberra sendiri tuh udah internationalized ya, kayak nggak apa namanya, mungkin kalau istilahnya sangat Aussie banget gitu ya. Jadi Benar. Aussie itu sekarang udah multicultural, teman-teman. Kalau teman-teman ke kota manapun itu makanan dari negara manapun tuh pasti ada. Aku setuju sih kalau Benar. Dan bagusnya juga di Canberra itu sesuai dengan survei dari Australia itu ya, hanya 20% penduduk dari Canberra itu adalah lokal. Selebihnya 80%, sekitar 80% ya kira-kira, itu semuanya imigran. Jadi memang kebanyakan dari Asia, dari Thailand, Vietnam, Indonesia, Chinese, Japanese, Korean, itu banyak nationalities yang tinggal di Canberra gitu. Jadi bukan hanya lingkungan diplomat aja, tapi termasuk karena Australia sendiri juga banyak penduduknya yang mungkin born overseas, mereka pindah ke Australia dan menetap di Canberra juga. Benar, benar. Oke, balik lagi nih ke kenapa Mas Windu pilih ke ANU pada saat itu, kayak itu untuk melanjutkan master. Untuk melanjutkan master pada saat itu, jadi ANU itu menawarkan program bisnis yang lumayan bagus ya. Bisnisnya itu ada embedded internship opportunity, dan mereka juga evidence based management. Jadi dari segi program bisnis itu sangat kepake bagi saya, karena saya mendapatkan network yang bagus, saya mendapatkan support yang bagus dari akademiknya, ada peluang internship opportunities-nya, kadang juga dibayar $500 kira-kira. Pada saat itu $500 lumayan tuh. $500 itu per apa nih? Per internship opportunity. Okay. Jadi lumayan lah, kita dapat pocket money ya dari company tersebut. Ada bahkan teman saya mendapatkan $1,000 untuk internshipnya, tapi biasa sih 500-an. Kalau internship dia bukan kayak si part time job yang dipakai oleh mahasiswa internasional untuk ke sana, karena kan kadang saya kok suka ada pertanyaan, kalau internship itu dibayar nggak sih Kak, kayak itunya dibayarnya berapa, kayak itunya itu suka jadi pertanyaan ketika saya bertemu dengan para student ataupun orang tua mereka, kayak itunya situ. Jadi kalau internship itu bukan seperti part time, cuman internship itu perbedaannya adalah kita diberi guidance, diberi instruction sama orang yang memandu kita di saat kita kerja di company tersebut, gitu loh. Mereka ada checklistnya, mereka ada guidance-nya, kira-kira project apa yang sebagai student kita harus lakuin untuk memenuhi kriteria ANU di saat internship, gitu loh. Kalau part time kan kita kerja apapun yang disuruh, kita lakuin, gitu kan, kita lakuin. Tapi itu fokusnya ke arah financial, jadi mendapatkan pocket money. Kalau internship itu lebih mengarah ke pengembangan dari diri kita sendiri. Pertama, pengembangan dari knowledge kita di bisnis, pengembangan dari knowledge kita itu di bisnis secara overall.
Jadi kan ada either it's financial management, strategic management, HR, or even marketing. Jadi lebih berfokus ke arah pendidikannya gitu. Nah, dari segi company itu tergantung. Ada yang company di mana memberikan pocket money sebesar $500, ada juga yang nggak memberikan apapun, ada juga yang memberikan lebih, itu juga sebagai plus ya. Tapi bagi saya itu ya pocket money is good, but also The experience is more important. exactly the experience of working in an Australian company. Itu yang bagi menurut saya itu yang sangat plus ya, karena kan mendapatkan network, Yes. mendapat connections, Curi start dulu lah ya. curi start dulu, exactly ya. Siapa tahu kan kalau misalnya selesai kuliah tiba-tiba orang dari company-nya suka Yes. sama pekerjaan kita, bisa jadi kita bisa kerja di situ kan. Nah, gitu. itu mungkin salah satu trik kalau misalnya teman-teman pengen dapat koneksi atau apa, ya contohnya melalui internship ini kan. Benar. Tadi kalau dikatakan embedded, berarti itu kewajiban, udah pasti akan melalui itu, ataukah selected student aja? Nah, jadi tergantung dari programnya kalau di ANU ya. Kalau bagi saya, dari programnya tersebut itu sebenarnya embedded, tapi ada opsi di mana si student itu kalau mereka memang tidak mau melakukan internship, mereka boleh keluar. Oke. Mereka boleh keluar dalam arti mereka bisa mengambilkan unit lain yang bisa replace the internship subject gitu loh. Kalau mereka nggak mau pengen pengalaman ya nggak masalah juga gitu. Kalau saya memilih untuk mendapatkan internship karena yaitu pengalaman dari networking, connection, experience working in an Australian company, jadi bisa belajar lebih di situ. Ada syarat khusus nggak, atus nilainya berapa atau apa untuk itu, atau kayak kita interview kerja aja, kalau kamu keterima ya udah kita ikut ke program itu gitu. Pada saat saya kuliah dulu ya, itu kira-kira minimum harus credit average. Credit average. Jadi nggak bisa nilainya susu. Benar-benar, karena kan juga ada ekspektasi tertentu dari company tersebut. Dengan mereka nggak ingin mendapatkan student yang troublemaker ya. Atau sampai ya student- teman-teman. Makanya, jadi dan bagus juga menurut saya, karena itu memberikan penyemangat bagi student itu supaya mereka melakukan their best. So that they can achieve or they can get into the internship opportunity gitu. I mean, kalau if I were the company, I'd be like, well, I don't want to hire the student with the pass mark, karena kan takutnya tidak memberikan outcome juga bagi company tersebut gitu loh. Jadi it's win-win basically. Gitu. Boleh di-sharing nggak kemarin tuh internshipnya di mana kalau boleh tahu? Atau mungkin teman-teman Mas Windro dapat di mana-mana juga mungkin. Nah, dulu saya internshipnya itu ada dua. Pertama itu saya internship di Medibank International. Medibank itu kayak International. OSH. Medibank International itu kayak health cover, benar? Cover ya, asuransi ya. Di situ, tapi itu cuma sebentar. Itu cuma sekitar 3 mingguan. Sempat saya ke Sydney sebentar untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terus opportunity kedua itu saya di Indonesian Embassy sebenarnya. Di Indonesian Embassy, tapi itu nggak dapatkan pocket money ya. Saya pada saat itu kerja di atasnya pendidikan gitu, di atasnya pendidikan. End-up-nya ke pendidikan. Benar. End up-nya di pendidikan, benar. Saya kerja di atasnya pendidikan sebagai asistennya di sana ya. Itu melakukan beberapa hal tuh, dari segi administrasi, paperwork, membantu mahasiswa Indonesia juga yang ada di Canberra, melakukan beberapa program-program kultural, serta juga program bahasa. Jadi pada saat itu kita punya program untuk mengembangkan bahasa Indonesia untuk dipakai di sekolah-sekolah dasar di Canberra. Jadi salah satu proyek saya itu di situ. Sekaligus juga administrasi tentang scholarship yang ada dari pemerintah Indonesia. Seperti contohnya beasiswa unggulan gitu, atau enggak itu dulu ya. Atau juga beasiswa dari Indonesia untuk masyarakat Australia, untuk mereka kuliah atau study abroad atau nggak kuliah ya, itu di Indonesia. Jadi membantu bagi mereka juga untuk ke Indonesia. Sorry. Oke, tadi kan udah ngomongin kuliah
magang nih kayak itunya. Terus nah lagi cintanya main juga, karirnya sekarang kayak NU juga ya kayak itunya Mas Windu ya. Benar, ya jadi mungkin kita nggak tahu ya Jodohnya karir ya. itu kemana ya. Jadi bagi saya itu saya berusaha sebaik mungkin di pekerjaan manapun sebenarnya. Tapi memang kalau takdirnya itu memang untuk masuk pendidikan, but I still did my best in my career. Akhirnya setiap ada peluang saya selalu mencoba untuk melakukan tersebut, untuk put my hands up and try the opportunity tersebut gitu loh. Nah akhirnya ya entah kemana jalannya, tiba-tiba dari di pendidikan itu dari macam-macam tuh, dari service officer, dari administration, dari student progress, orientation, events coordinator, compliance, terus ke marketing dan student recruitment. Jadi ya daerah-daerah internasional seperti itu. Balik lagi Mas tadi ke masalah organisasi ya gitu. Oke, selain kuliah aja tambah magang, punya kesibukan lain nggak waktu study di either di Canberra ataupun study di ANU-nya juga gitu? Jadi di saat saya kuliah itu di Canberra, saya mencoba untuk semaksimal mungkin supaya tetap sibuk saat itu. Jadi memang I think I did achieve a lot because I was too busy managing myself. I think my main challenge itu is actually to manage myself, karena pada saat itu I do full-time work. I also do many part-time jobs, but also at the same time involved in the community, but also in the organization. Organization seperti apa nih kalau boleh tahu? Nah, organizationnya pada saat itu saya lebih fokus ke arah PPIA. Jadi memang saya ingin tahu lebih banyak tentang berorganisasi, jadi saya masuk ke PPIA, Persatuan Pelajar Indonesia Australia. Pada saat itu saya sempat menjabat menjadi PPIA UC, ketuanya, ketua PPIA UC di saat saya kuliah bachelor degree. Di saat saya master, saya menjabat menjadi wakil ketua PPIA ACT. Nah, setelah dari PPIA ACT, saya pengen lebih lagi nih, pengen belajar lebih lagi untuk berorganisasi. Saya mendapatkan peluang untuk menjadi salah satu dari kepala humas ya, hubungan masyarakat di PPIA Australia. Wow, jadi berjenjang ya, Berjenjang. dari level kampus dulu ke state kalau atau regional kayaknya baru ke country-nya gitu sendiri. Jadi kalau di Australia mungkin agak sedikit berbeda di negara lain ya kayaknya. Bahkan PPIA-nya itu ada di level kampus, karena yang saya mungkin pernah dengar kalau di negara lain mungkin ada yang kota ini gabung sama kota ini kayak gitu ya, karena mungkin populasinya nggak begitu banyak. Sedangkan kalau di Australia sendiri di certain kampus memang banyak mahasiswa Indonesia gitu ya. Iya benar. Ya jadi dari pengalaman tersebut lah, dari jenjang dasar menengah ke atas lah, itu memberikan saya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Tapi ya sangat bagus ya, karena kita bisa beropportunity untuk bekerja sama dengan beberapa orang Indonesia yang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda, pengalaman pandangan juga yang berbeda. Itu yang membuat kita lebih baik untuk kedepannya. Jadi cerita unik mungkin kayak gitunya selama menjabat sebagai pengurus PPIA, terserah nih mau di UC kah atau di ACT atau yang Australia. Karena kan kalau yang anak-anak PPIA NU itu aku sering lihat di IG berapa kali justru jadi moderator Ibu Sri Mulyani kayaknya kan beliau kasih kuliah tamu kayak itu di situ juga. Pengalaman itu banyak banget ya yang benar-benar membuat mata saya menjadi atau wawasan saya menjadi luas. Jadi contohnya, ini contoh lucu. Di saat saya bergabung menjadi di PPIA itu ada banyak penawaran dari embassy, dari Indonesian Embassy untuk perform cultural dance. Oke. Jadi dance, jadi tarian saman, saman dance gitu. Nah pada saat itu susah tuh mendapatkan susah untuk kita mengumpulkan student-student yang punya pengalaman penarian dance gitu. Jadi bagi tari saman kan massal ya. Kalau cuma 1-2 orang nggak itu mungkin, lumayan harus banyak orang kan supaya koordinasinya terlihat gitu loh. Nah itu
karena saking susahnya mendapatkan orang-orang yang mau tari, jadi mau nggak mau saya ikut. Yang nggak punya pengalaman tari sama sekali, nggak pernah ngelakuin dance sama sekali, tiba-tiba saya harus memaksakan diri untuk ikut gitu loh. Memaksakan diri untuk ikut, akhirnya saya belajar semaksimal mungkin supaya bisa perform saman dance itu biasanya dipakai di saat acara Harmony Day atau Cultural Day, Multicultural Festival, itu banyak di Canberra seperti itu. Jadi saya belajar sama teman-teman itu dari YouTube, dari manalah, dari channel-channel manalah, itu secara otodidak. Nggak ada guru satu, tapi ya guru-guru pas-pasan. Akhirnya kita belajar bareng, akhirnya kita perform saman dance, dan hasilnya lumayan. Mungkin orang-orang barat mungkin tidak bisa melihat secara untuk belajar yang secara tanda kutip otodidak ya. Benar, tapi lumayan hasilnya lumayan gitu. Jadi saya harus memaksakan diri, I have to get out from my comfort zone supaya belajar lebih banyak lagi gitu. Nggak cuma itu, ada beberapa kayak acara-acara public speaking ya. Public speaking di mana itu intinya untuk memberikan untuk menambahkan ilmu bagi beberapa teman-teman, nggak cuma orang Indonesia tapi dari Australia juga gitu loh. Nah, saya melakukan beberapa program public lecture, dan salah satunya adalah untuk presentasi di depan publik. Pada saat itu lagi maraknya bilateral relationship between Indonesia and Australia, dan saya memaksakan diri untuk menjadi salah satu narasumber pada saat itu, memberikan informasi, memberikan pengalaman saya dari relationship between Indonesia and Australia from the students perspective gitu. Karena pada saat itu, saat saya melakukan kuliah di sana, topik saya itu memang area situ, fieldnya di politik tersebut itu. Ada salah satu subjek yang saya ambil, akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa melakukan presentasi tersebut itu di depan umum. Di depan orang-orang Australia. Di depan orang banyak, depan orang-orang banyak, di depan orang Australia, di depan orang Indonesia. Jadi sebenarnya untuk membelajarkan diri supaya kita lebih confident, dan juga untuk memberikan ide-ide dan perspektif kita sebagai student gitu loh. Jadi itu hal-hal yang bagi saya menarik dan unik ya, waktu di saat berorganisasi di PPIA. Jadi melakukan hal-hal yang benar-benar unik, benar-benar yang baru, tapi bisa membuat pelajaran baru bagi kita. Oke, dari situ pengalaman dari PPA dibawa ke dunia kerja juga kan ya? Kayak benar. Itunya. Jadi dari sekolah magang tadi ya udah, internship juga dilakonin, organisasi juga dilakonin kayaknya. Jadi komplit nih kayak untuk bekal kerja ya kayak gitu. Benar. Nah, sedangkan kalau di ANU, kalau boleh tahu sekarang posisinya apa nih? Mungkin teman-teman pada nggak tahu nih Mas Rindu itu sekarang posisinya apa kayak itu. Bisa di sharing sedikit? Boleh. Roles-nya apa? Jadi posisi saya di ANU itu semenjak udah hampir 3 tahun saat ini, sebagai Senior Manager International Development at the Australian National University. Jadi kita di bagian Future Students International, tugas kita memberikan informasi yang terbaik bagi prospektif students kita, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh mancanegara ya. Memberikan informasi terbaik bagi student yang mau datang atau yang mau kuliah di ANU, informasi belajar, beasiswa, akomodasi, program-program seperti itu, supaya mereka bisa memahami secara detail program-program apa aja sih yang kita punya di ANU, serta juga memberikan informasi kualitas pendidikan kita sebagus mana compare to other universities gitu. Karena kita sebagai the only national university, kita mempunyai program-program yang bagus, program-program yang unik, program-program yang mempunyai akademik, yang mempunyai skill and expertise di bidang mereka ya. Jadi benar-benar akademik yang bagus gitu. Jadi saya kerjanya di daerah situ untuk memberikan informasi dan bekerja sama beberapa agen-agen pendidikan di luar negeri, supaya mereka bisa memberikan kualitas terbaik bagi prospective student, sehingga mereka paham betul. Karena untuk pemilihan sekolah di luar negeri itu tidak
gampang ya. Ada banyak opsi juga step, ya, gitu. benar. Banyak opsi, banyak step-step, banyak proses. Itu bagi mereka yang tidak tahu benar mungkin agak sedikit complicated. Nah, itu peran kita untuk memberikan mereka informasi yang terbaik supaya mereka bisa prepare sebelum pergi ke Australia. Oke, dari tadi kan ngomongnya serius-serius terus nih ya. Aku mau tanya yang agak santai nih. Oke. Punya tempat favorit nggak di Canberra? Wah, tempat favorit. Aduh, banyak sekali. Salah satunya Ikan adalah Minyak. satu. Waduh, National Museum of Australia. National Museum ya. Yes. Karena itu tempatnya besar, tempatnya dalam waktu sehari itu bisa kemana-mana ya. Sekaligus mendapatkan pendidikan, tapi juga luas luas tempatnya. Okay. The only national museum in Australia and also located next to ANU. Walking distance itu bisa. Jadi tiap kali saya ke sana itu selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Inspirational, motivational also, supaya kita bisa lebih fokus ke pembelajaran. Oke, aku mau tanya nih, kalau makanan suka steak atau steak Aussie ataukah rendang? Waduh, rendang dong. Rendang, karena makanan Indonesia itu sangat langka gitu. Oke. Sedangkan rendang itu banyak macam-macam ya. Ada yang rendang kering, ada yang rendang agak sedikit basah. Nah, itu pasti saya milih rendang. Rendang ya, rendang sapi kan. Rendang sapi. Soalnya kan kalau di Padang sendiri banyak macam juga kan. Benar. Terus punya tempat favorit liburan nggak terserah mau di Australia atau di Indonesia gitu. Tempat liburan bagi saya itu, menurut saya lebih ke Jakarta. Jakarta. Aku kan baru kali ini. Buat liburan Jakarta. Kenapa? Karena walaupun saya di luar negeri, tinggalnya di luar negeri, tapi Jakarta tetap unik bagi saya karena keluarga ada di sini. Bisa sekaligus liburan, bisa sekaligus reunian, makan-makan yang lezat, itu lebih banyak opsinya gitu. Itu bagi saya itu liburan yang tetap harus saya lakukan walaupun memang kuliah di luar atau tinggal di luar secara lamanya. Kita balik lagi nih. Kira-kira tadi kan Mas Windu kerja untuk ANU. Ya. Menurut Mas Windu, keunggulan ANU sendiri dibandingin kampus Australia lainnya gimana nih? Waduh, ada banyak nih. Ada banyak keunggulannya nih. Tapi bagi saya untuk secara cepat ya, itu dari segi safety. Safety itu sangat penting dan ANU mempunyai safety yang luar biasa bagusnya. Security juga lumayan bagus di ANU. Dari segi pendidikan, kualitas pendidikan ANU itu lumayan bagus. Jadi kita mempunyai academic expertise yang memang mereka bekerja di bidang tersebut. Jadi student bisa mendapatkan ilmu dari expert akademik yang kita punya. Accommodation guarantee untuk undergraduate and postgraduate. Terus dari segi population di ANU itu lumayan bagus karena hampir dari 80% itu sekitar itu semua international education ya, nationality. Jadi sebagai orang Indonesia kita bisa belajar dari beberapa nationalities juga gitu. Population class size-nya juga kecil. Jadi you can actually get a lot of good connections and network with the academic, good relationship as well. Bukan kelas teater yang besar banget ya kalau Benar. di ANU ya. Benar. Itu mungkin yang top 5 saya. Ya, oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau rencana kuliah ke ANU atau apa, mungkin Mas Windu bisa kasih tips and trick atau mungkin pesan-pesan buat mereka kayak itunya. Gitu. Oke. Pesan saya itu adalah do your research thoroughly. Ask questions, any question. There's no such thing as silly questions. Ask our staff members, ask the education agents, and do your own research lah yang pasti. Karena ada banyak peluang-peluang yang mungkin kita masih belum tahu gitu. Contohnya dari program coursework, dari program research itu juga lebih bagus tahu dari awal, sehingga kita bisa planning ke depannya. Karena ada banyak yang harus kita lakukan di saat kita mau belajar di Australia, nggak cuma dari masalah pendidikan, dari masalah program choicesnya, tapi juga dari segi administrasinya. Misalnya dari health cover, dari visanya seperti itu, terus persiapan apa sih yang kita harus bawa dari sini ke Australia.
itu juga penting ya, apalagi dari segi obat-obatan yang nggak bisa kita dapatkan di sana, itu mungkin juga perlu kita siapkan dari saat ini. Jadi do your own research, ask any questions online or offline or through education agents, ask alumni, ask current students also, and hopefully that prospective students will be better prepared when they come to ANU. Jadi nggak salah pilih juga. Benar, exactly, yes. Thank you banget Mas Vindo udah sharing-sharing. Aku bisa ambil kesimpulan, jadi kalau mau kuliah ke manapun, baik ke Australia atau ke ANU, jangan sungkan-sungkan, jangan bosen-bosen untuk cari ilmu. Mungkin bisa hubungin tadi yang bilang ada agent edukasi ataupun kantor representatif ANU yang ada di masing-masing negara ya, kayaknya bisa untuk mereka jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian kayaknya itu. Oke, thank you banget Mas Vindo. See you in another occasion. Thank you Herman, thank you. Oke, teman-teman, kita juga ada di sosial media. Kita ada di TikTok, YouTube, Spotify, dan Instagram. Kalau teman-teman mau follow, bisa ke Bersama ANU. Welcome, another level.